negatif 1 kita pindah menjadi positif 1 dikurangi 2, yang di dalam tinggal X ya. Negatif 1 kita pindah ke kanan menjadi positif ya, 2 tambah 1. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak, khususnya soal-soal yang ada pada buku Matematika Wajib SMA kelas 10 semester 1 karangan Bapak Sukeno. Bagi Anda yang punya bukunya silakan dibuka halaman 43. Kita akan membahas nomor 1 sampai 10. Soal nomor 1, nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah. Soal nomor 1 ini sesuai dengan sifat pada pertidaksamaan nilai mutlak ya. Misalkan nilai mutlak dari fx kurang dari a, di mana a-nya lebih dari 0, maka akan berlaku sifat ya negatif a kurang dari fx dan fx sendiri kurang dari a. Nah, fx itu di sini adalah x kurang 1 dan a-nya adalah 2. Berarti kita masukkan ya di sini negatif 2 kurang dari fx yaitu x kurang 1 kurang dari a-nya adalah 2. Kemudian negatif 1 kita pindah ke kanan dan juga pindah ke kiri secara bergantian ya. Negatif 1 kita pindah menjadi positif 1 dikurangi 2, yang di dalam tinggal x ya. Negatif 1 kita pindah ke kanan menjadi positif ya, 2 tambah 1. 1 dikurangi 2 negatif 1 kurang dari x, dan x sendiri kurang dari 3. Berarti jawaban yang benar adalah ya E. Nomor 2, timbunan penyelesaian pertidaksamaan berikut adalah. Nomor 2 ini ada sifat yang mengikuti ya teman-teman. fx ya, nilai mutlaknya kalau lebih dari a ya, di sini a-nya lebih dari 0, maka kita harus mengikuti sifatnya ya. Nah, di sini akan ada dua penyelesaian, berarti fx kurang dari negatif a, atau ya, di sini tulis atau fx lebih dari a, sehingga kita bisa selesaikan ya. fx-nya di sini adalah 2 kurang x ya, berarti semua yang ada di dalam tanda nilai mutlak itu adalah fx. Berarti kita tulis 2 dikurang x kurang dari negatif a, a-nya 0, berarti di sini negatif 0 tetap 0. Kemudian fx lebih dari a, fx-nya 2 kurangi x lebih dari 0. Nah, karena a-nya di sini 0 ya. Kemudian negatif x ya, kurang dari 2 kita pindah menjadi negatif 2. Kalau di sini ada tanda negatif pada variabel x ya, kita kalikan dengan negatif 1 saja ya. Jadi dikalikan dengan negatif 1 berarti jadinya positif x, tandanya akan berubah dan ini menjadi positif 2. Atau ya, 2 kita pindah ya ke ruas kanan, berarti jadinya negatif x lebih dari negatif 2. Karena di sini variabel x-nya ada tanda negatif, maka kita kalikan negatif 1 menjadi x, tandanya berubah, yang awalnya lebih besar berarti menjadi kurang dari, ini dikalikan negatif 1 berarti 2. Sehingga penyelesaiannya adalah x lebih dari 2 atau x kurang dari 2. Kita cek jawabannya, ada atau tidak yang kita temukan. Ternyata di sini nggak ada. Nah, berarti teman-teman harus paham ya, x lebih besar dari 2 atau x kurang dari 2, itu berarti kalau dalam garis bilangan itu 2 di sini. Lebih dari 2 berarti ke kanan ya. Kemudian kurang dari 2 berarti ke kiri. Itu artinya bukan 2 atau tidak sama dengan 2. Sehingga jawabannya yang A. Nomor 3 ya, mengikuti sifat tadi ya teman-teman sekalian. fx ya lebih dari a, maka akan ada dua penyelesaian. fx kurang dari negatif a, kemudian fx lebih dari a. Efeknya yang ini ya, 3x kurang 5 kurang dari negatif a berarti negatif 1, karena di sini a-nya adalah 1 ya. Atau fx-nya kita tulis lagi 3x kurang 5 lebih dari 1. Negatif 5 kita pindah menjadi positif 5 ya. Berarti 5 dikurangi 1
3x kurang dari 5 kurangi 1, 4, berarti x kurang dari 4/3. Atau ya, ini kita selesaikan juga ya, 3x negatif 5 pindah, berarti menjadi positif 5 tambah 1. 3x lebih dari 6, berarti x lebih dari 2. Ini adalah solusi penyelesaian yang kita dapatkan. Kalau seandainya kita tulis dalam bentuk garis bilangan ya, berarti 4/3, di sebelah kirinya 2. Himpunan penyelesaiannya x kurang dari 4/3, itu artinya ya, mulai dari 4/3 ini sampai ke kiri terus tanpa hentinya ya. Itu bisa dikatakan seperti negatif tak hingga ya, karena semakin ke kiri semakin kecil ya. Kemudian x lebih dari 2 berarti ke kanan terus sampai tak terhingga ya, sehingga bentuk ini bisa ditulis seperti ini ya, yang E ini. Nah, jadi x diapit oleh yang sebelah kanan 4/3, yang sebelah kiri negatif tak terhingga. Begitu juga dengan sebelah kanan di sini, x-nya diapit oleh 2 dan tak terhingga. Berarti jawabannya adalah ya E. Nomor 4 ya, ikuti sifat tadi ya teman-teman sekalian. Kalau fx-nya ya, di dalam tanda mutlak, kemudian di sini ada tanda kurang dari A, maka berlaku negatif A kurang dari fx ya, kurang dari A. A-nya sendiri adalah 5 ya, fx-nya adalah 4x kurang 5. Berarti negatif A berarti negatif 5 kurang dari fx-nya adalah 4x kurang 5 kurang dari A-nya adalah 5. Negatif 5 ini pindah ke kiri dan pindah ke kanan ya. Berarti negatif 5 menjadi positif 5 dikurangi dengan 5 yang ini, kurang dari 4x kurang dari 5 yang ini, kemudian negatif 5 menjadi positif 5. 5 kurangi 5, 0, kurang dari 4x kurang dari 5 tambah 5, 10. Ternyata sudah ada ya, berarti jawabannya yang E. Lanjut nomor 5, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Sifat tadi selalu diulang-ulang ya teman-teman sekalian, lebih dari ya sama dengan A misalkan, berarti ada dua penyelesaian. Yang pertama fx kurang dari negatif A, atau ya fx lebih dari sama dengan A. Sini sama dengan ya. Efeknya adalah yang di dalam tanda mutlak ya, berarti x per 4 tambah 6 kurang dari sama dengan negatif A. A-nya setengah ya, berarti negatif 1/2. Kita selesaikan ya teman-teman sekalian, berarti jadinya x per 4 kurang dari sama dengan negatif setengah dikurangi 6. X per 4 kurang dari sama dengan negatif 6 setengah atau negatif 13/2. Kemudian kita kalikan silang ya teman-teman sekalian, berarti jadinya 2x. 2 kali x kan 2x, kurang dari sama dengan 4 kali negatif 13, itu berarti kita dapatkan negatif 52. Kemudian x kurang dari sama dengan negatif 52 dibagi 2, negatif 26. Kemudian yang satunya jangan lupa ya, fx lebih besar sama dengan A, berarti fx-nya adalah x per 4 tambah 6 lebih dari sama dengan setengah. Oke, berarti x per 4 lebih besar sama dengan 6, kita pindah menjadi negatif ya, setengah dikurangi 6. X per 4 lebih dari, nah ini kalau disamakan penyebut ya, berarti jadinya 12/2, sehingga hasilnya negatif 11/2. Kita kalikan silang ya, 2 dengan x berarti jadinya 2x lebih dari sama dengan 4 kali 11 ya. 4 kali negatif 11 berarti jadinya negatif 44. Berarti x lebih besar sama dengan negatif 44 dibagi 2, negatif 22. Ini yang kita temukan ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 6. Karena di sini tandanya lebih besar, berarti ada dua penyelesaian yang kita dapatkan ya, yaitu fx kurang dari sama dengan negatif A, atau fx lebih dari sama dengan A. Yang berperan sebagai A adalah 5, kemudian yang berperan sebagai fx yang adalah 7 kurang 2x. Kita masukkan ke sini ya, 7 dikurangi 2x,
kurang dari sama dengan negatif 5. Negatif 2x kurang dari sama dengan 7. Kalau kita pindah berarti menjadi negatif 7 ya. Negatif 7, negatif 5. Negatif 2x kurang dari sama dengan negatif 12. Karena di sini ada tanda negatif pada variabel x, maka kita utamakan kalikan dengan negatif 1 ya. Jadi dikalikan dengan negatif 1 berarti jadinya 2x. Jangan lupa ini tandanya berubah ya, lebih besar sama dengan ini dikalikan negatif 1 menjadi 12. Berarti jadinya x lebih besar sama dengan 12 bagi 2, 6. Begitu juga dengan ini 7 dikurangi 2x lebih besar sama dengan 5. Negatif 2x lebih besar sama dengan 5 ya, dikurangi 7. Negatif 2x lebih besar sama dengan negatif 2. Karena di sini ada tanda negatif ya pada variabel x-nya, berarti kita kalikan negatif saja sehingga berubah menjadi 2x ya. Tandanya juga berubah, kurang dari sama dengan yang ini menjadi 2. Kemudian x kurang dari sama dengan 2 bagi 2, 1. Sehingga hasil penyelesaiannya kita dapatkan x lebih dari 6 atau x kurang dari 1. Berarti jawabannya yang B. Nomor 7. Lebih besar lagi ya. Berarti ada dua penyelesaian ya. Fx kurang dari negatif A atau Fx lebih dari A. Ini A-nya, ini Fx-nya. Berarti kita masukkan ya. 3 ditambah 7 per X kurang dari negatif 1 atau 3 tambah 7 per X lebih dari 1. Kita selesaikan satu persatu ya. 7 per X kurang dari 3 pindah menjadi negatif ya. Negatif 1, negatif 3. 7 per X ya, kurang dari negatif 4 ya. Posisi ini boleh ditukar ya, sehingga seperti misalkan 8 per 2 sama dengan 4. Nah, 4 sama 2 ini posisinya boleh ditukar sehingga menjadi 8 per 4 sama dengan 2. Sama saja ya. Jadi 2 sama 4 boleh ditukar. Nah, ini posisinya boleh ditukar. Berarti jadinya 7 ya per negatif 4 kurang dari X. Nah, saya tukar ya tempatnya. Kemudian apabila Anda tidak terbiasa X yang sebelah kanan, maka boleh ditukar tempat ya. Seperti misalkan ya, 2 kurang dari 5. Nah ya, kalau mau ditukar berarti jadinya 5 lebih dari 2. Sehingga kita tukar ya di sini X lebih dari negatif 7 per 4. Begitu juga dengan yang ini ya, 7 per X ya, lebih dari 1, 3 kita pindah menjadi negatif 3, 7 per X lebih dari negatif 2 ya. Kemudian kita tukar posisinya, X dengan negatif 2 ini 7 per negatif 2 lebih dari X-nya. Kalau Anda belum terbiasa boleh menggunakan skema ini ya. Kalau ditukar berarti X-nya X kurang dari negatif 7 per 2. Sehingga ini adalah solusi yang kita dapatkan. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 8. Jika mendapati bentuk seperti ini ya, berarti ini seperti bentuk yang ketiga pada video sebelumnya ya. Maka cara menyelesaikannya, yang pertama, karena di sini ada angkanya, kita masukkan saja ke dalam nilai mutlaknya ya. Berarti jadinya nilai mutlak dari 2x kurang 2 kurang dari nilai mutlak dari x plus 2. Nah, solusi penyelesaiannya yaitu misalkan di sini fx, di sini adalah gx ya. Nah, fx tambah gx kemudian dikalikan dengan fx dikurangi dengan gx kurang dari 0. Fx-nya 2x min 2 kita masukkan. 2x kurang 2 ditambah dengan gx-nya x plus 2. Kemudian dikali dengan fx-nya 2x kurang 2 dikurangi gx, berarti kita masukkan semuanya, kita kalikan min, dikurangi x dikurangi 2 untuk kurang dari 0. Kita rapikan 2x ditambah x berarti jadinya 3x. Negatif 2 tambah 2 berarti 0. Kemudian selanjutnya 2x dikurangi x berarti jadinya x. Negatif 2 berarti negatif 4 ya, kurang dari 0. Nah,
Ini langsung kita sama dengan 0 ya, sementara 3x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0, atau x sama dengan negatif 4, kita pindah berarti menjadi positif 4. Apakah ini penyelesaiannya? Belum ya teman-teman sekalian, kita harus mengujinya pakai garis bilangan. Kita letakkan 0 di sebelah kirinya 4, kita ambil satu nilai di antara ini, misalkan 1 ya, kita uji ke sini. Mengujinya ke sini, kira-kira nanti hasilnya positif atau negatif. 3 kali 1, ya, berarti 3, kemudian 1 dikurangi 4 berarti negatif 3, sama dengan negatif 9. Ternyata hasilnya setelah kita uji angka 1, itu hasilnya negatif, berarti di sini negatif, di sini positif, ya di sini positif, karena tetangganya berlawanan tanda. Selanjutnya bagaimana caranya? Selanjutnya kita lihat ya teman-teman sekalian, di sini tandanya kurang dari 0, berarti ambil yang negatif. Ya di sini ya, sehingga hasilnya adalah x itu diapit oleh 0 ya dan 4, berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9, semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini adalah, misalkan saya punya ya, A kurang dari B dan B kurang dari C. Kalau kita baca dari B, itu berarti jadinya B lebih dari A atau B kurang dari C. Yang bertindak sebagai B itu adalah yang tengah ini, yaitu nilai mutlak dari X dikurangi 3 lebih dari A, berarti lebih dari 0. Kemudian X kurangi 3 kurang dari C. C-nya berarti di sini 3 ya. Karena ada tanda sama dengan pada soal, kita kasih tanda sama dengannya. Karena ada tanda sama dengan, berarti kita pakai tanda sama dengan juga ya. Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu ya, untuk diketahui selang yang akan kita dapatkan. Nilai mutlak dari X dikurangi 3 lebih dari 0, berarti ada dua penyelesaian ya teman-teman sekalian di sini, yaitu untuk X kurang 3 kurang dari 0 dan X kurang 3 lebih dari 0. X negatif 3 kita pindah menjadi positif 3, negatif 3 kita pindah menjadi positif 3. Kemudian untuk yang kedua, yang ini ya teman-teman sekalian, nilai mutlak dari X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 3. Itu artinya X dikurang 3 diapit oleh negatif 3 sampai 3. Negatif 3 kita pindah ke kiri menjadi positif ya. Yang di tengah tinggal X. Positif 3 dikurangi 3 berarti 0. Kemudian di sini kita pindah juga negatif 3-nya ke kanan menjadi positif 3. Bergabung dengan 3 menjadi positif 6. Kemudian kita membuat garis bilangan untuk dua penyelesaian sementara yang kita dapatkan. Yang pertama untuk 3, ya bulatannya terbuka karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Kemudian yang kedua untuk 0 dan 6 ya. Karena di sini ada tanda sama dengan, berarti bulatannya hitam ya. Kita cek di sini X kurang dari 3, berarti sebelah kirinya 3. X lebih dari 3, berarti sebelah kanannya 3. Kemudian X diapit oleh 0 dan 6, berarti di tengah-tengah. Kemudian kita tarik sebuah garis putus-putus sehingga kita nanti mendapatkan irisan dari kedua garis bilangan itu, yaitu di sini ya. Kemudian nah di sini juga ya teman-teman sekalian. Nah, agar lebih mudah saya pindah nolnya di sini ya. Berarti di sini 0, di sini 6. Nah, berarti kalau kita tulis dalam bentuk persamaan matematis, berarti X yang kita dapatkan itu diapit oleh ya 0 dan 3. Karena di sini 0 bulatannya hitam, berarti kita kasih tanda sama dengan. Atau X itu diapit oleh 3 ya dan 6. Namun di sini 6 kan bulatannya hitam, berarti kita kasih tanda sama dengan. Sehingga jawabannya yang kita dapatkan adalah B. Nomor 10. Mirip ya seperti nomor 9, saya ulangi ya. Misalkan A kurang dari B kurang dari C. Kalau kita baca dari tengah, berarti jadinya B lebih dari A ya. Ini B kurang dari C. Yang berperan sebagai B yang tengah ya, berarti nilai mutlak dari X dikurangi 1 lebih dari A, A-nya itu 0, atau nilai mutlak dari X dikurangi 1 ya kurang dari C, C-nya adalah 5. Kita selesaikan dulu ya teman sekalian. Kalau seandainya di sini lebih dari 0, berarti ada dua tahap yang harus Anda lakukan, yaitu X kurang 1 kurang dari 0, X kurang 1 lebih dari 0. X negatif 1 kita pindah menjadi positif 1, begitu juga dengan yang ini ya. Negatif 1 kita pindah menjadi positif 1.
Selanjutnya, kalau seandainya di sini kurang dari, berarti ya X kurang 1 itu sebenarnya diapit oleh negatif 5 dan 5. Negatif 1 kita pindah ke kiri menjadi positif 1 ya. Berarti 1 dikurangi 5, yang tengah tinggal X. Begitu juga dengan yang kanan ya. 5 ditambah 1 ya. Karena negatif 1 kita pindah menjadi positif 1. Kemudian kita rapikan 1 dikurangi 5 berarti negatif 4. 5 ditambah 1 berarti jadinya 6. Nah ini penyelesaian sementara yang kita dapatkan. Selanjutnya kita cari irisannya dengan membuat garis bilangan. Kita buat garis bilangan untuk 1 ya. Nah, kurang dari 1 berarti sebelah kirinya. Nah, sini ya. Kemudian lebih dari 1 berarti kita ambil sebelah kanannya. Ingat di sini 1 bulatannya terbuka ya, karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Kemudian akan kita buat ya garis bilangan untuk penyelesaian yang kedua ya. Di mana di sini negatif 4 ya dan juga 6. Nah, bulatannya sama-sama terbuka ya karena tidak ada tanda sama dengannya. Karena di sini diapit berarti di tengah-tengahnya. Sekarang kita cari irisannya ya teman-teman sekalian dengan cara ditarik garis putus-putus, kita dapatkan arsiran yang ini. Kemudian juga ini ya teman-teman sekalian, ditarik ke atas ya, terus nah ternyata irisannya di sini ya. Nah, kalau kita tulis misalkan ya, negatif 4 saya salin di sini, kemudian 6 saya salin di sini, itu kalau ditulis dalam bentuk matematis jadinya untuk area ini adalah X itu diapit oleh negatif 4 ya, dan 1. Atau untuk area yang sebelah kanan ini berarti X itu diapit oleh 1 dan juga 6. Nah, ini adalah jawaban yang kita dapatkan. Berarti jawaban nomor 10 adalah C. Baik, teman-teman sekalian, semoga 10 soal ini paling tidak membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep nilai mutlak. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya bagi Anda yang telah menekan tombol subscribe. Bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, agar Anda mendapatkan update terbaru dari video yang kita upload di channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.